juga Bu Retno. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu Ubed. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap? Iya Bu, insya Allah sudah siap. Hari ini nanti saya akan coaching dengan Bu Isti. Oh ya, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bu Ubed. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu, kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Kalau untuk praktek coaching kemarin saya merasa masih nervous Bu, masih deg-degan karena masih baru latihan ya. Saya juga baru belajar tentang teknik tirta. Oh begitu, baik. Jadi karena memang belum terbiasa saja ya Bu, semoga untuk kegiatan hari ini lancar ya Bu. Nggih Bu, amin. Sebelum itu, sebelum Bu Ubed memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait untuk penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya, nanti untuk penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan ini, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya harap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan coaching itu jangan lupa menerapkan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rasa aksi, dan juga tanggung jawab. Itu memberi penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami ya? Nggih Bu, insya Allah. Oke, baik Ibu. Kalau begitu selanjutnya, itu sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh Bu, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang penting yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Jadi ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Retno. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, dan yang kedua adalah membuat kalimat pertanyaan yang berbobot, tentunya menggunakan teknik rasa. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ubed ini mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Nah, secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif saya, sehingga harapannya saya bisa menggali ide-ide atau gagasan dari coach saya Bu. Wah, luar biasa sekali. Baik, memang mendengarkan itu adalah salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti. Nah, Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator pencapaian, kira-kira pola ukur bagaimana sih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator yang ingin saya tuju, yang pertama nanti dalam saya menerapkan alur tirta dapat saya terapkan secara runtut. Kemudian yang kedua, saya bisa menggali ide-ide dan juga gagasan dari coach saya, sehingga beliau itu bisa menemukan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Wah, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi tirta, kemudian ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching yang nanti. Hanya itu Ibu yang bisa saya tanyakan, dan selanjutnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya harap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu, doakan semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar. Ya, silakan saya beri keleluasaan untuk proses coachingnya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ubed. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Isti.
apakah Ibu sedang sibuk? Oh, tidak Bu, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya Bu. Apakah Bu Ubed ada waktu? Oh begitu, baiklah boleh Bu. Mari kita bicarakan. Semoga nanti kita mendapatkan solusi ya dari permasalahannya Bu Isti. Ya Bu, amin. Begini Bu, saya ingin bercerita mengeluarkan unek-unek terkait rekan-rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun mereka tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran di kelas. Penyampaian materinya itu masih monoton dengan menggunakan metode konvensional, sehingga mereka hanya mengandalkan ceramah saja. Padahal kan kita tahu bersama bahwa saat ini perkembangan zaman itu sudah semakin canggih, kemudian teknologi pembelajarannya juga sudah semakin pesat. Akan tetapi guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan. Mereka hanya menggunakan metode konvensional yaitu ceramah. Sehingga pembelajarannya menurut saya itu kurang bervariatif seperti itu Bu. Oh oke, kalau begitu secara garis besarnya permasalahan Bu Isti adalah rekan sejak Bu Isti yang pembelajarannya masih kurang bervariatif ya Bu? Iya betul Bu. Jadi menurut saya kurang bervariatif baik dari medianya dan metode pembelajarannya. Mereka masih menggunakan model yang lama. Oh begitu. Nah dari percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Bu Isti dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, model, dan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja mereka bisa menggunakan kuisis ataupun menyediakan membuat slide PPT. Nah, itu saya rasa sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Nah, supaya penyampaian pembelajarannya itu lebih bervariatif, begitu Bu. Oh begitu. Jadi dari Bu Isti sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan metode bervariatif baik model maupun medianya bisa dikatakan sebagai pembelajaran atau metode yang sudah ideal ya Bu. Nah, dan itu menurut saya itu sudah ada di level 10. Nah, menurut Bu Isti, di sekolahan Bu Isti itu sekarang sudah ada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 6 Bu, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru seniornya, sehingga untuk kalau level yang lebih tinggi lagi itu sepertinya agak sulit. Jadi untuk saat ini masih berada di level 6 Bu. Oke baik, masih di level 6 ya Bu Isti. Nah kondisi sekarang ini menurut Bu Isti supaya ditingkatkan lagi perlu adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi ya Bu Isti. Iya Bu, mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 8. Nah, karena kalau di level yang lebih tinggi lagi itu sulit. Karena tadi terkendala dengan adanya banyak guru yang masih senior. Jadi mungkin dari level 6 ini nanti saya akan meningkatkannya menjadi level ke 8 yang masih mungkin untuk bisa dilakukan perubahan. Seperti itu Bu. Oke baik, jadi Bu Isti ingin mengubah dari level 6 ke level 8 ya Bu Isti ya. Kemudian menurut Bu Isti apa yang harus Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Saya masih memikirkannya sih Bu, rencana tindakan apa yang akan saya lakukan. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau dengan seperti pendampingan individu antara saya sama rekan sejawat saya secara langsung dan bergantian, seperti itu Bu. Oke, jadi untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan bergantian ya.
Kemudian kira-kira itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Isti terapkan di sekolah dan teman-teman merasa nyaman dengan penyampaian itu? Kalau mentoring nanti saya akan coba konsultasikan terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Pak Wasis, untuk membuat kegiatan pelatihan seperti workshop. Nah, tujuannya itu nanti untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dan menggunakan media yang bervariatif. Itu. Baik, jadi Bu Isti sudah merencanakan tentang mentoring, kemudian pendampingan atau workshop ya Bu. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Isti untuk saat ini yang lebih cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya yang mentoring Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang lebih matang dan kemudian butuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian juga ada banyak biaya, selain itu juga harus mencari narasumber yang berkompeten. Nah, jadi untuk saat ini yang lebih cepat terrealisasi untuk dilakukan yaitu mentoring. Oke, jadi yang menjadi prioritas dari Bu Isti adalah mentoring ya Bu. Nah, dari kegiatan mentoring ini nanti yang akan membutuhkan support itu membutuhkan bantuan dari siapa untuk bisa mensupport kegiatan Bu Isti? Ya, saya perlu bantuan dari rekan guru di sekolah saya, Bu, yang memang ahli di dalam bidang IT atau mereka sudah menggunakan pembelajarannya itu yang sudah bervariatif. Misalnya kalau di sekolah saya itu ada Bu Tati, dan nanti saya juga akan meminta bantuan juga kepada Bu Rohmi. Baik, jadi Bu Isti ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di SD-nya. Nah, kapan nih Bu akan mencoba untuk direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan saya akan coba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, baik Bu Isti, bagus sekali ya. Kira-kira dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini, apa sih yang Bu Isti dapatkan? Dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana supaya terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan sejawat di sekolah yang memang mempunyai keahlian dalam bidang IT dan pemanfaatan pembelajaran. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya, Bu Isti sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, nanti saya tunggu kabarnya lagi ya Bu Isti. Saya ingin dengar nih cerita dari Bu Isti dari hasil mentoring yang dilakukan. Nah, percakapan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Isti. Semoga rencana yang sudah Bu Isti rencanakan itu dapat berlangsung dengan baik dan mentoring yang berkolaborasi dengan rekan sejawatnya juga dapat berjalan dengan baik. Ya Bu, amin. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan dengan saya melakukan ini nantinya dapat bermanfaat dan dapat terjadi perubahan di sekolah saya. Iya Bu, sama-sama. Mungkin lain kali kalau Ibu ada yang ingin dibicarakan atau diceritakan, bisa hubungi saya lagi ya Bu. Ya Bu. Oke, semoga lain kali kita bisa ngobrol lagi di kesempatan yang lebih baik lagi. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Bu Isti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ubed, kita lanjutkan ya. Tadi
Jadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coachingnya Bu Isti. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Nah, Ibu, untuk pertanyaan yang pertama ini, apa yang Ibu sudah lakukan ketika melakukan proses coaching tadi? Iya Bu Retno, saat coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, kemudian juga untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengar dengan fokus dari kunci saya. Baik, bagus sekali. Hasil catatan saya juga seperti itu. Memang itu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Terbukti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan dari strata Ibu sama dengan coachingnya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan mengikuti proses berbagai solusi. Ibu juga menggali kreativitas dari coachingnya ya untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang ada. Kemudian Ibu juga sudah melakukan beberapa pertanyaan bobot untuk memaksimalkan potensi dari coaching Ibu. Kemudian sesuai tadi praobservasi atau prasupervisi tadi Ibu mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan bobot. Catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana. Ibu yang paling penting dari proses tadi adalah penyataan bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur kita, di mana Ibu tadi juga sudah mulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari depan sampai belakang sudah sangat luar biasa. Ibu sudah melaksanakan semua alur proses coachingnya dengan baik dan sangat luar biasa Ibu Udet. Ya, terima kasih ya Bu Retno. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu ya, berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Nah, ini kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut adalah kehadiran penuh Bu Retno, di mana tadi saya merasa sedikit ada unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya bisa lebih rileks supaya coachingnya lebih nyaman dan juga bisa mengungkapkan permasalahan tersebut secara lebih detail. Wah, Bu Udet sudah ini ya, sudah tahu tentang kekurangan diri sendiri itu sangat bagus sekali. Memang kehadiran penuh dan riset itu menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa Ibu lakukan atau dimaksimalkan dalam diri Ibu dan keseharian Ibu. Tidak kompetensi ini tapi juga kompetensi yang lain ya agar semakin tajam. Baik Bu Retno. Terima kasih Bu Retno. Iya, sama-sama Bu Udet. Saya selaku coach dan Bu Isti selaku coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Dari saya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Retno, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah saya baik Bu Isti, tapi ada yang saya pikirkan Bu. Oh begitu, kalau boleh tahu sesuatu apa yang sedang Ibu pikirkan? Begini loh Bu, saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Nah di sini saya ingin meminta bantuan Ibu untuk mengerti ketika saya sedang melaksanakan coaching nanti. Nah saya harapkan feedback atau umpan balik dari Ibu, umpan balik yang Ibu lakukan setelah saya melaksanakan coaching Bu. Baik Bu, insya Allah saya ada waktu. Jadi saya siap membantu mengamati Ibu dalam melaksanakan praktek coaching.
Untuk rubrik penilaiannya apa saja ya Bu? Alhamdulillah kalau Bu Istiqomah itu bersedia. Nah, berkaitan dengan rubriknya, nanti ada 3 kriteria Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, dan yang ketiga yaitu memberdayakan coaching. Nah, nanti ketika yang memberdayakan coaching, peran saya itu hanya membantu membuatkan rencana spesifik, mendorong ide dari coaching dan merancang tindakan yang akan saya laksanakan Bu. Seperti itu Bu kira-kira rubriknya. Baiklah, kalau begitu Bu, tentu saya akan lebih mudah nanti dalam memberikan umpan balik dengan adanya rubrik yang telah Ibu berikan tadi. Lalu menurut Ibu, kompetensi coaching seperti apa yang ingin dikembangkan? Kalau dalam hal ini sih ya Bu, saya akan mengembangkan dan merancang tindakan. Karena menurut saya itu sesuatu yang hal penting Bu untuk dilakukan ketika proses coaching. Jadi nanti biar coachingnya itu tahu tindakan apa yang akan dilaksanakan, begitu Bu. Nah, itu merupakan pemikiran yang sangat bagus menurut saya Bu Retno. Kemudian bagian kompetensi mana yang ingin secara spesifik untuk diobservasi lebih lanjut? Karena tadi saya fokus pada merancang tindakan Bu, saya spesifiknya mengobservasi bagaimana saya berperan memfasilitasi coaching mencapai tujuan yang akan dikembangkan. Ya, betul sekali Bu Retno, karena coach itu tidak menentukan keputusan. Jadi, luar biasa sekali Ibu sudah mendalami kompetensi coaching ini. Lalu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Indikator ketercapaiannya itu nanti coaching mampu mengutarakan permasalahannya tanpa beban Bu. Kemudian coaching juga menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Jadi solusinya bukan dari saya, tapi dari coaching sendiri yang saya coba untuk gali gitu Bu. Ya, baik. Saya rasa segala pengetahuan Ibu mengenai coaching ini sudah sangat baik. Silakan Ibu dapat melanjutkan tindakan coachingnya kepada rekannya. Nanti saya akan berusaha mengamati coach maupun coachee selama pelaksanaan coaching berlangsung. Semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Terima kasih ya Bu Isti. Saya langsung melaksanakan coaching dengan coach saya Bu ya. Ya, sama-sama. Silakan. Assalamualaikum Bu Ubed Hasanah. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Retno, selamat siang juga Bu Retno. Gimana Bu Ubed, kabarnya baik? Alhamdulillah Bu Retno, kabar saya baik. Alhamdulillah, tapi kok tumben-tumben nih bertemu sama saya ini ada apa? Begini Bu Retno, saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Coba sampaikan permasalahan apa sih yang dialami sama Bu Ubed? Jadi begini Bu Retno, saya itu mengajar kelas 1. Kemudian saya mempunyai permasalahan yang sudah hampir mau 1 semester ini saya pikirkan. Jadi saya ketika menghadapi anak-anak saya di kelas atau murid saya itu, saya rasa murid saya itu tidak fokus Bu Retno terhadap pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, jadi begitu. Murid-murid Bu Ubed itu tidak fokus ya dalam pembelajaran. Oh iya Bu, jadi apa yang Bu Ubed ingin capai atau yang dihasilkan dari perbincangan kita hari ini? Iya Bu, saya ingin mendapatkan pencerahan nih dari Bu Retno supaya masalah saya dapat terselesaikan. Kemudian murid saya juga bisa lebih fokus belajar sehingga nantinya murid saya bersemangat mengikuti pembelajaran saya. Oh iya, jadi menurut Bu Ubed itu anak yang dikatakan itu tidak fokus dalam pembelajaran. Bila anak tersebut itu konsentrasi penuh dalam pembelajaran,
Kemudian Bu Ubed dapat merespon ketika Bu Ubed berdaya atau saat menyampaikan pembelajaran sehingga mereka itu bisa memahami materi yang dipelajari. Betul Bu Ubed Hasanah? Iya, betul sekali Bu Retno. Lalu Bu, menurut Bu Ubed kira-kira kenapa sih menurut Bu Ubed berperilaku demikian? Apa murid saya bosan ya Bu ya diajar saya setiap hari? Oh, mereka merasa bosan ya Bu Ubed? Iya Bu, mungkin saja begitu. Bu Ubed, kalau memang murid-murid panjenengan bosan, kira-kira penyebabnya apa ya? Bisa jadi pembelajaran yang saya terapkan mungkin tidak sesuai begitu Bu dengan karakter murid saya, di mana murid saya tahun ini itu dari 22 siswa, 17-nya itu laki-laki Bu, sedangkan sebelumnya kan sebagian besar perempuan. Oh, baik-baik Bu. Jadi menurut Bu Ubed, mereka itu bersikap demikian karena pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka di kelas ya Bu. Apalagi tadi ada ini ya, komposisi laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang, begitu ya Bu? Iya Bu Retno, menurut saya demikian. Baik, berarti Bu, supaya kebutuhan belajar anak-anak itu bisa terpenuhi, kira-kira apa ya Bu yang bisa Bu Ubed lakukan? Bagaimana ya Bu kalau saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu kemarin saya dapatkan pelatihan dari pelatihan mandiri di PMM Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh, pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kalau begitu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ya Bu? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan murid Bu, sehingga nanti kita bisa mengajar sesuai dengan minat dari murid dan pembelajarannya bisa berjalan lancar. Jadi menurut Bu Ubed, pembelajaran berdiferensiasi itu serangkaian kegiatan pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan siswa dan bertujuan untuk membantu siswa agar sukses dalam belajar. Benar begitu Bu Ubed? Nah iya, betul sekali Bu Retno. Nah, sekarang bagaimana Bu caranya membantu siswa sukses dalam belajar menurut Ibu? Nah, jadi begini Bu Retno, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 kebutuhan belajar siswa. Yang pertama, kesiapan belajar siswa, kemudian yang kedua adalah minat belajar siswa, dan juga yang ketiga adalah profil belajar siswa. Nah, sehingga kita bisa membantu siswa sukses dalam belajar dengan cara saya bisa mengidentifikasi ketiga aspek tersebut Bu dari murid saya. Wah, luar biasa sekali Bu Ubed. Jadi ada 3 aspek ya yang akan dimasukkan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Betul begitu Bu Ubed? Nggih Bu Retno leres. Nah, kalau begitu Bu Ubed, apa langkah awal yang akan Bu Ubed lakukan? Nah, jadi di awal saya akan mengidentifikasi kebutuhan siswa terlebih dahulu Bu Retno. Oh iya, jadi langkah awal yang akan Ibu lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa ya. Langkah apa yang Ibu ambil? Coba ceritakan. Begini Bu, sebenarnya banyak cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Di antaranya kita dapat mengamati perilaku murid kita. Kita juga dapat mencari tahu pengetahuan awal apa yang sudah dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang sudah dipelajari. Kemudian kita dapat melakukan penilaian menentukan pengetahuan keterampilan dan juga sikap mereka saat ini. Kita bisa juga menanyakan kepada guru sebelumnya Bu Retno tentang bagaimana siswa tersebut dalam menyelesaikan suatu tugas atau dalam beraktivitas. Wah, luar biasa sekali Bu Ubed. Dan menurut Bu Ubed, dari sekian banyak cara tersebut yang paling efektif itu yang mana ya Bu ya? Kalau menurut saya yang paling efektif adalah mengamati murid ketika sedang mengerjakan tugas dan juga sedang beraktivitas. Baik, berarti menurut Ibu, identifikasi kebutuhan belajar yang paling efektif adalah mengamati
mendampingi mereka pada saat sedang menyelesaikan tugas. Betul begitu, Bu? Nggih, betul Bu Retno. Baik, nah saya tadi mencatat tuh, jadi ada 3 hal kebutuhan siswa. Yang pertama adalah kesiapan belajar, kemudian yang kedua adalah minat belajar siswa, dan yang ketiga adalah profil belajar siswa. Nah, dari ketiga kebutuhan tersebut, kebutuhan belajar yang mana yang akan Ibu tekankan? Kalau dari melihat permasalahan saya ingin menekankan tentang profil belajar siswa. Baik, kalau begitu apa alasan Ibu untuk memilih profil tersebut, Ibu? Nah, jadi di kelas saya itu muridnya sangat bervariatif ya Bu Retno. Jadi ada anak yang memiliki tipe auditori, kemudian ada yang visual, ada juga yang kinestetik. Jadi ketika pembelajaran saya harus menyesuaikan dengan gaya belajar siswa saya tersebut. Baik, menarik sekali Bu Ubed. Kalau begitu, apa langkah selanjutnya yang akan Bu Ubed ambil? Selanjutnya saya akan membuat RPP berdiferensiasi Bu Retno. Wah, begitu ya Bu. Jadi Ibu akan membuat RPP berdiferensiasi. Lalu, kalau kita melakukan pembelajaran, langkah yang tepat memang membuat rencana dulu ya Bu ya. Nggih Bu Retno, kita awalnya harus membuat rencana pembelajaran dulu sebelum melakukan pembelajaran. Baik, dalam RPP diferensiasi yang Ibu buat, strategi diferensiasi apa yang akan digunakan Bu? Nah, begini Bu Retno, sepertinya yang cocok dengan kondisi murid saya saat ini yang memiliki beragam profil atau gaya belajar adalah strategi berdiferensiasi konten. Jadi yang akan saya ambil adalah strategi berdiferensiasi konten. Baik, strategi berdiferensiasi konten. Kemudian konten apa saja yang akan digunakan dalam pembelajarannya Bu Ubed? Nah, rencananya saya akan menggunakan konten berupa video, kemudian alat peraga, serta handout. Wah, bagus sekali Bu Ubed. Berencana menggunakan berbagai macam konten berupa video, handout, dan alat peraga. Kalau boleh saya tahu, apa alasan Ibu Ubed menggunakan konten tersebut? Begini Bu Retno, konten-konten, materi dan juga alat peraga tersebut saya sesuaikan dengan profil belajar mereka. Konten video untuk memfasilitasi murid dengan profil belajar audio, kemudian handout untuk mereka yang memiliki profil belajar visual, dan penggunaan alat peraga untuk memfasilitasi murid dengan profil belajar kinestetik. Luar biasa sekali Bu Ubed memfasilitasi siswanya dengan berbagai konten. Ini menunjukkan Bu Ubed sangat berpihak pada murid di dalam pembelajaran. Nggih Bu Retno, terima kasih. Terus Bu Ubed, ada rekan sejawat yang akan Ibu mintai tolong untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Iya Bu Retno, kebetulan rekan saya ada namanya Bu Rohana. Beliau merupakan guru yang senior yang sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, jadi untuk mengatasi permasalahan ini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang pada awalnya akan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid terlebih dahulu berdasarkan proses belajarnya dengan cara mengamati murid ketika sedang menyelesaikan tugasnya. Kemudian Bu Ubed akan melaksanakan atau membuat RPP sebagai strateginya diferensiasi konten. Konten yang akan digunakan seperti video, handout, dan alat peraga. Selanjutnya nanti Bu Ubed akan meminta bantuan pada rekan sejawat tadi Bu Rohana, benar begitu Bu Ubed? Nggih, benar sekali Bu Retno. Lalu Bu Ubed kira-kira kapan Bu Ubed akan melaksanakan rencana ini? Insya Allah akan saya lakukan pada pembelajaran berikutnya Bu, kira-kira minggu depan. Nah, setelah ini nanti saya akan langsung mengidentifikasi kebutuhan belajar murid saya terlebih dahulu dengan cara mengamati murid ketika menyelesaikan tugas ataupun aktivitas.
Berarti action dari rencana Bu Ubed Aksana akan dilakukan pembelajaran selanjutnya ya Bu ya? Iya Bu Retno. Kalau begitu, supaya kita tahu murid-murid itu ada perubahan bagaimana Bu? Nanti setelah saya menerapkan pembelajaran, saya akan mengamati dari hasil belajar siswa. Jadi ada post testnya, nanti dari situ kita bisa lihat hasil belajarnya meningkat atau tidak. Baik Bu Ubed Aksana, terus apa nih yang kita dapatkan dari pembicaraan kita pada kali ini? Ya, alhamdulillah ya Bu Retno, saya hari ini sudah memperoleh ide untuk menyelesaikan permasalahan saya di kelas. Saya rasa saya akan lebih yakin dalam menerapkannya setelah saya ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Retno. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Ubed ya. Iya, terima kasih ya Bu Retno sudah meluangkan waktu untuk membantu saya. Sama-sama Bu Ubed. Ya, baik. Terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tetap semangat ya Bu Ubed ya. Oke, Assalamualaikum Bu Retno. Tadi saya sudah mengamati. Tadi Bu Retno sudah selesai ya melakukan coaching bersama Bu Ubed. Sebelum menutup praktek coaching kita kali ini, saya kembali akan menanyakan beberapa hal di sesi pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching sesuai indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur cerita, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, hingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan mendapatkan solusi Bu. Ya, baik. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bu Ubed dan Bu Retno itu sudah berjalan baik dan lancar. Dan alurnya pun sudah sesuai dengan alur kita. Dan Bu Retno juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Ubed itu menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan? Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memahami lagi proses tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan praktik tirta dengan lebih baik lagi, begitu Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isti, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ubed. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Ubed? Alhamdulillah sehat Bu. Rencananya kan Ibu hari ini akan melaksanakan coaching dengan model tirta ya Bu Isti. Menurut Bu Isti, praktik coaching yang akan Ibu lakukan nanti apa yang sudah Bu Isti siapkan? Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sudah menyesuaikan dengan alur tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu, apa harapan yang ingin didapat dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang dihadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga nanti dapat menyelesaikan permasalahannya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Seperti itu Ibu.
Oh ya, baik Bu Isti. Nanti dalam praktek coaching-nya Bu Isti, saya akan mengamati dan juga menilai Bu Isti dengan menggunakan rubrik penilaian kucing. Ya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Baik Bu Isti, nanti saya akan menggunakan 4 kriteria ya Bu Isti. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Ya Ibu, oke. Terus kompetensi Ya, jadi nanti kompetensi kucing apa yang ingin Bu Isti kembangkan nih? nanti kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach supaya nanti dapat mendorong coach saya itu untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Seperti itu, Bu. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Isti ya. Nah, agar nanti observasinya dapat dilakukan dengan lebih fokus, menurut Bu Isti dari ketiga kompetensi kucing yang sudah Bu Isti sampaikan tadi, secara lebih spesifik nih, Bu, kompetensi yang mana yang ingin difokuskan oleh Bu Isti dan apa saja yang akan dilakukan Bu Isti untuk dapat mengembangkan kompetensi tersebut? Nah, dari kompetensi coaching yang saya akan kembangkan tersebut, nanti saya akan lebih spesifik atau fokus untuk mengembangkan kompetensi secara kehadiran penuh, Bu. Di mana yang pertama nanti saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Dan nanti yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya, Bu. Dan yang ketiga, nanti saya tidak akan melakukan aktivitas yang lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, nanti saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya, Bu. Itu. Oke, luar biasa sekali Bu Isti. Jadi kehadiran penuh yang akan difokuskan oleh Bu Isti hari ini ya, karena memang hal itu sangat penting. Nah, menurut Bu Isti, indikator ketercapaian apa sih dari tujuan yang pengembangan kompetensi kehadiran penuh yang ingin Ibu dapatkan? Ya, indikator keberhasilan dari coaching ini adalah nanti si coach itu mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemudian kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach itu dikatakan berhasil melakukan coaching jika si coach itu mampu menggali ide dan potensi coach dengan baik tanpa memberikan ide atau solusi dari permasalahannya. Baik Bu Isti, kalau begitu kapan nih coachingnya akan dilaksanakan? Jadi kebetulan hari ini saya sudah janjian sama coach saya. Jadi nanti panjenengan bisa melihatnya dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kemampuan coaching saya, mana yang sudah berkembang ataupun belum pada diri saya selaku coach. Oke, siap Bu Isti. Setelah ini saya akan mengamati percakapan dari Bu Isti dan juga coachnya yaitu Bu Retno. Kemudian nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dan juga pengembangan kompetensi kucing yang Ibu harapkan. Kalau begitu, monggo Ibu bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coach saya datang. Oke, siap. Silakan Bu Isti. Saya masuk dulu ya. Ya Bu, mari. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Retno. Silakan duduk. Terima kasih Bu Isti. Permisi Bu, apakah Ibu ada waktu sebentar? Saya mau cerita nih Bu. Iya Bu Retno, dengan senang hati. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Bu Retno apa kabar? Ini nih Bu, saya lagi kesal nih Bu. Banyak banget tentang murid saya.
yang tidak menghargai dan menghormati guru. Makanya saya kesini mau cerita sama Bu Isti, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan solusi setelah saya cerita semuanya ke Bu Isti ya Bu ya. Baik Bu Retno, berarti tujuan diskusi kita hari ini adalah mencari solusi tentang unek-unek Ibu tentang murid yang tidak menghargai dan menghormati guru ya Bu. Gimana? Coba ceritakan ke saya. Iya Bu, ini loh Bu, saya kan punya murid Bu, ini luar biasa istimewa loh Bu. Dia tuh sering menunjukkan sikap yang tidak menghormati guru di kelas. Jadi ketika guru sedang menjelaskan materi, dia berbicara sendiri, kemudian mengganggu teman, dan bahkan menyela guru saat berbicara. Dia juga kadang itu menggoda guru dengan pembicaraan yang tidak pantas Bu, sehingga membuat suasana kelas menjadi sangat tidak nyaman Bu. Oke, berarti ada salah satu murid Ibu yang tidak menghormati guru karena dia menyela saat guru itu berbicara dan kadang menggoda guru dengan lelucon yang tidak pantas. Benar begitu Bu Retno? Benar Bu, bahkan saya ada cerita nih Bu dari guru PAI cerita sama saya sebagai wali kelas nih ya Bu. Jadi guru PAI ini pernah di suatu hari itu sedang menjelaskan pelajaran, tiba-tiba ada salah satu anak yang berkomentar tentang penampilan guru. Nah dengan nada yang mengejek begitu Bu, sehingga teman-teman sekelasnya ini tertawa dan membuat guru sangat tidak nyaman dan sangat terkejut Bu. Oh, begitu Bu. Lalu bagaimana tanggapan teman-teman di kelasnya? Jadi setelah kejadian itu suasana kelas menjadi tegang. Anak lain itu merasa malu dan beberapa mereka itu sebenarnya tidak ada yang menegur Bu, tetapi dia hanya tertawa dan menganggap itu sebagai lelucon Bu. Baik, menurut pengamatan Bu Retno, apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan hal itu? Jadi kalau menurut wali kelas sebelumnya Bu, anak tersebut memang kurang mendapatkan pembiasaan sopan santun di rumah. Jadi sebagian besar waktu itu anak dihabiskan di rumah atau di lingkungan keluarga, sehingga sikap orang tua yang tidak mencerminkan norma, anak itu dengan mudah dapat ditiru oleh anak. Namun orang tuanya itu selalu sibuk itu Bu dengan pekerjaan dan usahanya. Jadi memang anak ini tuh kekurangan kasih sayang dan sosok teladan. Terus selain itu ini anak sepertinya kurang memahami pentingnya sikap hormat dan menghormati begitu Bu. Baik, bagus sekali Ibu sudah mengetahui faktor penyebab perilaku anak tersebut, mengapa dia berbuat kurang sopan dan tidak menghargai guru. Lalu bagaimana strategi atau cara untuk mengatasi permasalahan ini Bu? Jadi rencananya saya akan memanggil anak ini ke ruangan saya Bu dan mengajak diskusi, serta nanti saya juga akan menjelaskan bahwa lelucon yang dianggap lucu ini bisa sangat menyakitkan dan merugikan anak lain, terutama ketika menyangkut penampilan atau harga diri seseorang, apalagi ini juga dilakukan sama gurunya Bu. Baik, bagus sekali rencana Bu Retno dengan memanggil dan menasihati anak dengan ke ruangan Bu Retno. Nanti percakapan akan menjadi lebih fokus dan anak tersebut tidak merasa malu karena tidak dilakukan di depan teman-temannya. Nah, kira-kira selain diskusi empat mata dengan anak tersebut, bagaimana strategi lain yang akan Ibu lakukan melihat penyebab perilaku tidak hormat yang dilakukan anak ini merupakan salah satunya, yaitu tadi kurangnya kasih sayang dan sosok teladan dari orang tua. Oh iya Bu, saya juga akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengadakan seperti program parenting gitu Bu, yang akan diikuti oleh orang tua dan akan membahas tentang cara mendidik sopan santun pada anak. Jadi sopan santun pada anak ini dapat dibentukkan dari orang tua, kebiasaan dan budaya tempat anak ini tinggal. Jadi etika ini perlu dididik anak agar ia lebih menghormati orang lain, begitu Bu. Wah, brilian sekali ide Bu Retno. Benar, dengan melibatkan orang tua dalam membangun akhlak anak itu memang sangat penting dilakukan.
Karena mengingat lingkungan dasar dan krusial yang paling menentukan karakter anak itu adalah lingkungan keluarga. Lalu, bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini? Jadi untuk sesi diskusi dengan anak ini, rencana saya akan lakukan dalam minggu ini, Bu. Selanjutnya program parenting baru saya akan diskusikan dengan kepala sekolah minggu depan. Harapannya nanti program ini dapat dilaksanakan 2 minggu sekali, dan strategi ini nanti anak-anak bisa lebih sopan, hormat, dan menghargai orang lain. Begitu, Bu. Baik Bu Retno, tetap semangat. Memang sebagai guru kita itu tidak hanya memberikan ilmu saja secara akademik, namun juga kita harus memberikan pendidikan karakter kepada murid-murid kita. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan lancar dan anak-anak nantinya menjadi sopan, hormat, dan menghargai orang lain. Saya tunggu kabar baik di pertemuan selanjutnya ya Bu Retno. Baik, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan unek-unek saya, sehingga saya bisa menemukan solusi agar anak ini dapat menghormati orang lain. Saya sekarang menjadi lega Bu, insya Allah nanti saya akan mengabari dan berdiskusi dengan Bu Isti tentang progres dan rencana aksi yang saya lakukan. Saya permisi dulu ya Bu Isti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Retno, tetap semangat. Nah, Bu Istiqomah, tadi Bu Isti sudah melakukan coaching ya dengan Bu Retno. Bagaimana Bu Isti hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Bu Ubed. Nah, saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi coach saya yaitu Bu Retno. Alhamdulillah, kalau begitu langsung saja ya kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Bu Istiqomah laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi Bu Istiqomah yang sudah Bu Istiqomah sampaikan tadi di awal praobservasi. Nah, apa nih yang sudah Bu Istiqomah lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang tadi sudah disepakati di praobservasi? Baik Bu, jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari Bu Retno. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang dibicarakan oleh Bu Retno. Saya menatap Bu Retno dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching ini. Ya baik, luar biasa sekali ya Bu Istiqomah. Tadi memang saya sudah melihat Bu Istiqomah sudah hadir secara sepenuhnya dengan Bu Retno. Kemudian Bu Istiqomah juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan dalam coaching, dan juga sekaligus Bu Retno tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Retno. Jadi Bu Isti sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Terima kasih sekali Ibu sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching ini. Sama-sama Bu Istiqomah. Setelah kegiatan ini, kira-kira rencana Bu Istiqomah ke depannya apa nih? Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Jadi, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach saya, sehingga nanti coach saya itu bisa terdorong untuk menemukan ide dan solusi atas permasalahannya, Bu. Baik Bu Isti, luar biasa sekali ya. Selanjutnya langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya dan harus saya perbaiki dalam ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot,
atau nanti ke depannya saya akan belajar public speaking yang baik dan bisa belajar juga dari orang lain yang sedang melakukan praktek coaching. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali ya semangatnya Bu Isti. Jadi Bu Isti nanti akan mencari referensi terlebih dahulu, kemudian belajar public speaking, dan juga belajar dari pengalaman rekan sejawat. Kemudian kapan nih Bu Isti akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya, Bu. Mencari referensi di Google, di YouTube, ataupun media lainnya. Kemudian saya juga akan mengikuti kegiatan public speaking, begitu ada waktu yang longgar dan ada yang menyelenggarakannya. Baik, keren sekali ya Bu Isti, sangat bersemangat untuk melakukan perubahan. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Isti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Amin. Terima kasih sekali Bu Ubed sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Oke, iya sama-sama Bu Isti. Tetap semangat ya Bu Isti. Oke Bu, monggo silakan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.